Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim SPDI. Saya adalah salah satu pengajar di MTS SK Barokah Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Men 1 tahun 2025, program studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan NIM 2409120370370, nomor NPK 3895010111062. Hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada materi meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin kelas 7 MTS SK Barokah Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mohon meminta ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian masing-masing. Ardian Widodo Sabja, Aisyah Widya Prameswari, Liza Ramadhani, Kenan, Alfian Alfiansa. Baik, mana? Sakit ya? Ya. Umi Nur Hasanah, Siti Nanda Arizki, Gaskia Kurnia Hidayah, Habib Iqbal Firdaus, sakit? Terima sembuh ya? Abdul Rosid, ya, Arif Bahtiar, ya, Jidan Mubarak, hadir. Safa, hadir. Miftahul Mukhtar, apa ya? Rafi Mustafa, Rizky Saputra. Baik, ada sedikit yang tidak hadir ya. Baik, Bapak akan memasukkan absen terlebih dahulu. Nah, pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan latar belakang Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, coba. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kalimat yang artinya dari, dan Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin berbahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Bagus. Nah, siapa saja orang yang ditunjuk sebagai pengganti Nabi? Saya, Pak. Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin terdiri dari kalimat sahabat Nabi yang percaya. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan Muhammad Ali bin Abi Thalib. Tepat sekali. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam. Baik, sebelum memulai pembelajaran agar lebih bersemangat, Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi untuk kalian. Baik, dari video tersebut apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Saya, Pak. Ya, Kita harus kompak kerjasama, Pak. ya bagus. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Jangan memikirkan diri sendiri. tidak boleh memikirkan diri sendiri. Benar. Bagus ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar cepat beres, maka kita harus bersama, kompak, ya, dan tidak egois. Nah, ibarat pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitu juga tugas kelompok yang diberikan guru harus kompak. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning.
kalian mampu menganalisis biografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi menghargai, menghormati perbedaan dengan tepat. Ada 4 sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapakah mereka? Bagaimana latar belakangnya? Mengapa mereka terpilih menjadi khalifah umat Islam? Dan apa saja tantangan yang mereka hadapi ketika mereka menjadi seorang khalifah? Nah, kita akan pelajari pada masa pertemuan hari ini. Khulafaur Rasyidin itu merupakan sosok tauladan yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak akan jelaskan keempat khalifah tersebut. Nah, biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut berjuang dalam dakwah di Mekah dan Madinah. Mereka terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, bernama Abdullah bin Utsman, nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakeknya Murrah. Terkenal dengan kebaikan-kebaikan, keberanian, keteguhan, dan ide kecerdasan. Orang pertama yang mengenalkan kenabian Muhammad SAW dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun, 632 sampai 634 Masehi. Melalui persaingan ketat, namun berhasil diatasi oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bernama Umar bin Khattab bin Nufail, berjuluk Al-Faruq, berperawakan tinggi besar, ditakuti lawan maupun kawan, dan sangat tawali. Diangkat menjadi khalifah melalui keputusan langsung oleh Abu Bakar. Memerintah selama 10 tahun, dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Dengan banyak prestasi monumental, wafat dibunuh oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan ini bernama Utsman bin Affan bin Abi Al-As. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mempunyai nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah keponakan dan menantu Rasulullah SAW. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dan termasuk 10 sahabat yang dijadikan surga. Ya, nah inilah sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, apa yang ada yang kurang paham? Bapak silakan. Sebelum Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sangat jujur dan terpercaya. Dia memiliki hubungan pertemanan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki usia yang terlalu jauh dan dikenal saling menghormati dan saling berharga. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, ada yang bisa menjawab sebelum Bapak jelaskan? Silakan. Baik, bagus ya. Setiap khalifah memiliki fokus dan tantangan yang berbeda-beda. Ya, Abu Bakar fokus pada stabilitas dan pemberontakan. Umar pada penguasaan wilayah dan administrasi. Utsman pada produktivitas Al-Quran dan pembangunan, serta Ali pada menghadapi fitnah dan konflik umat. Ada lagi? Cukup ya? Nah, kita sudah paham. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Bapak akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Dari LKPD tersebut, perhatikan permasalahan mengenai biografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum mengerjakan LKPD, akan Bapak tampilkan video kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah kalian mengamati video, kalian analisis, kemudian tuliskan di lembar LKPD bagaimana biografi kepemimpinan para khalifah Khulafaur Rasyidin. Baik, Bapak akan bagikan lembar LKPD pada masing-masing kelompok.
menyaksikan tayangan video tentang sahabat Nabi yang menjadi khulafaur rasyidin. Dan kerjakan di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan.
berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Oh, saudara tenang. Lima-limanya harus cepat. Karena ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang memperhatikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana biografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kami memulai presentasi, akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Denan, kemudian ada Rehan, Raffi, proses sebagai pemantri, dan saya sendiri sebagai moderator. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman atau Abi Quhafa. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Beliau tegas, kami mau mendengarkan pendapat sahabat lain sebelum mengambil keputusan penting. Ini mengajari kita buat punya pendirian tapi juga menghargai ide teman. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau punya banyak ide baru dalam memimpin dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ini mengajari kita buat terbuka sama hal-hal baru dan menghormati perbedaan kebiasaan orang lain. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau sabar menghadapi banyak kritikan dan berusaha menjaga persatuan umat. Ini mempelajari kita buat sabar dan berpendapat dan mengutamakan kerukunan. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat menjunjung tinggi keadilan, bahwa dalam situasi yang sulit dan banyak perbedaan pandangan. Ini mengajari kita buat bersikap adil ke semua orang, meskipun mereka beda dengan kita. Demikian atas satu dan kami. Jadi baca. Demikian hasil prestasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami dari kelompok 1 memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan kami akan membuka demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan, saya buka 1 termin untuk 3 orang penanya. Aisyah, siswa 5. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Jadi saya yang keempat melakukan aktivitas tersebut mengenai keselamatan. Benar. Semua sahabat Rasul yang termasuk Khulafaur Rasyidin memiliki keistimewaannya masing-masing dan mereka pun memiliki banyak prestasi masing-masing. Apa alasan Nabi memilih Ali bin Abi Thalib menjadi imaamnya? Ada beberapa alasan yang mendasari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Alasan utamanya adalah keutamaan pribadi Ali dalam Islam yang pemberani, setia, dan cerdas, dan Nabi ingin mempererat persaudaraan. Ali bin Abi Thalib memiliki kedekatannya yang luar biasa dengan Nabi, yaitu sepupu Nabi. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Coba dari kelompok yang lain, ada tidak tanggapan yang bisa diberikan kekurangan atau kelebihan dari kelompok pertama? Saya Pak. Ya. Kalau pertama sudah bagus, dalam menerangkan, cuma sepertinya kurang percaya diri dalam penyampaian diskusi. Ya. Nah, maka dari itu, ya, ketika kalian akan berpresentasi, setiap kelompok harus mempelajari dan menguasai sebuah materi. Cari kata kuncinya, apabila ada yang susah, cari jawabannya. Bisa dari berbagai sumber, bisa dari internet, ya, buku, diskusi dengan teman, atau tanya pada ahlinya. Nah, jadi ketika kita berpresentasi, kita kelompok yang berdiskusi benar-benar siap dan akan percaya diri dalam menyampaikan sebuah materi. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang geografi kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai inspirasi menghargai dan menghormati perbedaan. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Jadi bisa Bapak Muslim kita jadi bahwa meskipun mereka punya cara memimpin kalau berikutnya dari menghadapi masalah mereka sangat berusaha untuk menjaga agar rumah besar mereka menunjukkan pentingnya menggunakan orang lain dan bakal dari istri dari sabar menghadapi perbedaan dan bersikap adil kepada semua orang itu bisa jadi contoh agar kita di sekolah ini menghargai menghargai perbedaan dari orang lain agar kita bisa hidup bersama-sama. Baik ya. Nah, dari perbedaan cara mereka ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang punya pemikiran dan cara sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Mereka tentu tetap bersatu meskipun punya pendapat yang tidak selalu sama. Mereka juga saling menghormati dan mendengarkan masukan satu sama lain dalam musyawarah. Jadi, seperti para Khulafaur Rasyidin, kita juga harus belajar menghargai perbedaan pendapat teman-teman, guru atau orang lain. Ya, perbedaan itu bukan berarti salah, akan tetapi bisa jadi membuat kita punya ide yang lebih baik dan lebih kuat bersama-sama. Kita harus saling mendengarkan, menghormati, dan mengutamakan persatuan seperti yang dicontohkan oleh para pemimpin hebat umat Islam, yaitu Khulafaur Rasyidin. Saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup dan kalian sudah memahami. Sebelum pembelajaran ini Bapak akhiri, Bapak akan mengadakan refleksi sejenak. Baik, sekarang Bapak bertanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, apakah media pembelajaran digunakan cukup menarik? Cukup menarik. Apa yang kalian kuasai tentang geografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi menghargai dan menghormati perbedaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba kalian tuliskan ke dalam lembar refleksi yang telah disediakan. Kalian punya catatan untuk satu lembar ya? Kita coba. Nah, ini silakan jawab di kertas satu lembar. Apakah pembelajaran harus menyenangkan? Sampai tulis. Apakah hal yang paling banyak tidak kuasai dari geografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang keempat, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan? Silakan tulis di kolom yang ada. Saya. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini.
Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang prestasi-prestasi yang diraih pada masa Khulafaur Rasyidin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi